Agustus. Tapi tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah kalau kita tidak mampu mengingatnya sehingga lupa akan orientasinya. Seringkali banyak kita memasalahkan sesuatu yang bukan jadi tujuan. Sibuk dengan memasakkan yang mubah, lupa dengan sesuatu yang wajib. Maka kesempatan ini, okelah, sejenak kita coba kembali titisan sejarah negara kita yang diabadikan di telinga kita, yaitu Agustus. Dalam kesempatan singkat ini kita coba sedikit, ada minimal 2 kalimat yang saling berkaitan dalam Agustus. Pertama, kemerdekaan, yang kedua, kemenangan. Saling berkaitan dan tidak bisa dipisah. Maka kalau dipisah nanti bisa akan mengurangi makna itu sendiri. Merdeka ada yang tidak menang. Tapi menang juga diawali dengan kemerdekaan. Menang, kita lihat apa itu? Tentu saja kita bagi orang Islam dan penganut keyakinan kitab suci kita berorientasi Al-Quran Karim. Bahkan kalau bicara Al-Quran bukan hanya kita, ini menjadi rujukan linnas, karena kitab suci kita salah satunya adalah namanya Al-Quran. Punya nama banyak, tapi salah satu sebutannya oleh Allah disebut Al-Quran. Nanti juga disebut Az-Zikr, Alkitab dan seterusnya. Tapi Allah juga menyebutkan kitab suci kita salah satu Al-Quran. Al-Quran ini hudan linnas, untuk semua manusia. Siapapun dia, etnis apapun dia, suku apapun dia, dan ideologi keyakinan apapun dia. Coba lihatlah kebijakan-kebijakan yang ada. Kenapa? Karena kita fase dibawa oleh periode Nabi kita Muhammad SAW yang didelegasikan oleh Allah sebagai dasar panduannya adalah Al-Quran. Untuk periode ini, kecuali di atas Nabi Muhammad seperti umatnya Nabi Isa atau zaman Nabi Isa ke atas. Maka kita pelan-pelan mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, terutama yang belum punya keyakinan kepada kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk umat Islam saja. Al-Quran hudan linnas, menjadi pedoman petunjuk linnas. Kalimatnya manusia, bukan hudan lil muslimin atau hudan lil mu'minin. Maka jenak singkat kita lihat dalam Al-Quran minimal ada 2 kalimat kemenangan minimal yang terdengar dan didengung-dengungkan di telinga kita. Apa diantaranya? Al-Falah, subjeknya Al-Muflih, orangnya Al-Muflih. Kemudian yang kedua Al-Fauz, orangnya Faiz. Kalau banyak Faizun, Faizin, Faizun. Kita lihat hampir kedua kalimat kemenangan ini dalam Al-Quran, Allah memberi makna bahwa sesuatu yang berstandarkan keabadian. Maka amalan dan proses yang dilakukan untuk meraih keutuhan menang, meraih kemenangan seutuhnya, sebenarnya adalah sesuatu amalan-amalan syurgawi. Karena itulah kemenangan kata Allah yang kemenangan yang sebenarnya, yang mengarah kepada keabadian. Kemarin menang, sekarang kalah. Lah bukan menang. Di dunia menang, di akhirat kalah. Apa artinya? Bukan menang. Karena barometer kehidupan adalah the finish. Bagaimana dia sampai finish. Maka keabadian, contoh kita lihat sejenak. Al-Hasyr, Allah mengingatkan kita, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang yang menang adalah faiz, jamaknya faiz.
faizun. Siapa mereka? Penduduk ashabul jannah, penduduk surga. Tentu amalan dan proses untuk meraih itu semua dengan amalan-amalan surgawi. Nah, ini yang disebut kemenangan faizun yang sebenarnya. Itu kekal. Kemudian begitu juga kalimat al-falah juga begitu. Kita dengar, kita dapatkan, dan kita implementasikan setelah hayya 'alas shalah. Dari dulu hingga detik ini dan terus seterusnya, anak cucu kita akan mendengungkan kalimat hayya 'alas shalah dulu, kemudian baru kemenangan hayya 'alal falah. Maknanya jangan kita berharap menang melawan suatu apapun kalau tidak adalah amalan-amalan yang membuat kita ingat kepada yang memberikan kemenangan itu. Salat adalah mengingat. Kemudian di dalamnya adalah proses-proses bagaimana membersihkan diri dengan wudu, kejujuran, kedisiplinan. Maka proses-proses seperti yang diajarkan oleh salat itulah satu langkah untuk meraih kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang dalam keluarga, warnai, ciptakan, mulai pelajari dari hal sholat. Kalau negara kita ingin menjadi negara yang menang dalam segala hal, ekonomi, hukum, politik, dan seluruhnya, menang di mata Allah dan Rasulnya, tegakkan. Singkatnya. Kemudian, ada juga selain kalimat menang, yang perlu kita muhasabahkan, kemerdekaan itu sendiri. Ya, ini yang hampir punah keutuhan maknanya. Kenapa? Karena generasi kita banyak didominasi dan dikonsumsi oleh hal-hal instan, baik lewat media, bacaan, kemudian komunitas yang tidak diatur, sehingga yang ada sekarang kemerdekaan itu adalah kebebasan. Benar, namun ada sifat dan yang disifati. Ada sifat dan mausuf, kebebasan yang teratur. Ini dipotong. Umat Islam, umat beriman bebas. Tidak bisa berdiri, silakan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, silakan dengan berbaring. Ada kalimat bebas di situ. Tapi al-mahdudah, kebebasan yang diatur, yang dibatasi dengan aturan. Bukan kebebasan yang seenaknya, bukan. Laisa masyitum. Bukan. Nah, ini dipotong kebebasan, titik. Nah, ibarat baca tidak sampai tuntas. Ini diplesetin dan diterapkan sampai 7 keturunan sekarang ini. Sehingga di rumah tangga luar biasa. Semua punya kebebasan yang tidak berujung satu titik. Kenapa? Masing-masing tidak punya aturan. Si anak bebasnya sesuai dengan anak. Maka tidak akan bersatu. Tapi akan bersatu kebebasan itu ketika mahdudah. Seperti kita sering dengar, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairi. Siang Ramadan, enaknya makan, minum. Bebas dong. Tapi mahdudah. Di situ sudah diatur, ditentukan. Ini demi kebaikan. Enaknya jam 4:30 ngorok tidur, tapi di situ ada kebebasan yang harus diatur. Jadi kebebasan bukan kebebasan yang seenaknya, tapi kebebasan yang teratur. Maka ini coba kita bangun lagi, terutama mana hak ketuhanan, mana hak kehambaan. Ainal khaliq, ainal makhluk. Ini sudah diambil, sudah rincu dan sudah diterobos. Sudah timpang tindih. Hak ketuhanan diambil. Peribadatan hak-hak Allah. Maka kita pelan-pelan mulailah dari diri kita, kemudian keluarga kita tetap. Aina Allah. Aina ma takunu tad'u Allah min duni.
Di mana ketika kita harapkan sesuatu yang tidak ada yang menjamin kecuali zat yang kita sebut Allah. Sebagai kesimpulan, kita diingatkan, innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian tetap menjaga istiqomahan, tetap komitmen, baik qauliyah, ucapan, perbuatan sesuai, akan tatanazzalu alaihimul malaikat, pasti akan Allah turunkan kalimat tatanazzal, turun terus dan turun malaikat yang mendampingi, insyaallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, alla takhafu wa la tahzanu. Kalau di surat Al-A'raf sama, cuman dibedakan redaksinya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan akhirnya kita akan diberikan kabar gembira. Jadi kesimpulan, okelah, sekarang kelihatan kita kalah secara fisik, tapi bukan kalah. Itu hanya kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Yang sebenarnya ketika kita mampu, kelihatannya kalah, tapi kita akan wa abshiru bil jannah, akan meraih jannah. Jannah ini Allah katakan diberikan kepada mereka yang menang. Maka ketika kita mampu dengan sabar melakukan yang terlihat kalah, maka secara tidak langsung kita melangkah kepada kemenangan yang sebenarnya, yang akan dijanjikan kabar gembira, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama tadi, bagaimana kita sikapi, kita bangun lagi pola-pola yang salah, kemudian generasi kita terapkan. Pertama, tetap hak-hak Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai mati akidah tetap gak boleh dihilangkan, ditawar. Yang kedua, usykuru billah, bersyukur. Karena dalam surat Al-Hasyr tadi, kalau tidak bersyukur, kita lupa, kita diingatkan, wal tandur nafsu maqaddam lighad. Dulu kamu apa? Dulu seperti apa? Nah sekarang saya sudah begini kan, bersyukur. Untuk ketambahan, penambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji penambahan dalam surat Ibrahim itu. Janji penambahan. Jadi kalau dalam kondisi kita merasa kekurangan, bersyukur. Maka dengan langkah syukur inilah proses meraih kemenangan seutuhnya. Sebagaimana yang ada di surat Saba ayat 15. Yang pada akhirnya secara universal, secara globalnya kita akan meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, wa rabbun ghafur, yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.